Salah satu kajian filsafat ketuhanan yang menarik di dalam tradisi filsafat Yunani adalah filsafatnya Xenopanes. Misalnya dia menyatakan bahwa andaikan sapi dan hewan-hewan lainnya memiliki Tuhan, maka dia akan menggambarkan Tuhannya persis seperti mereka. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu persis sebagaimana yang diimajinasikan oleh hambanya atau oleh manusia itu sendiri. Bagaimana kalau pandangan ini kita tarik ke dalam konteks ketuhanan kita hari ini? Dalam diskusi ini saya akan mencoba menggali pemikiran Xenopanes berkaitan dengan filsafat ketuhanannya. Ketika kita membicarakan filsafat Yunani, maka ada 3 sikap yang muncul. Sikap pertama melihat bahwa filsafat Yunani sudah lengkap, sempurna, utuh, sehingga pemikiran yang muncul pasca Yunani hanyalah sebatas pelengkap, hanya sebatas catatan kaki bagi pemikiran filsafat Yunani. Kemudian yang kedua bersifat sebaliknya, melihat bahwa filsafat Yunani sama sekali mentah, perlu penambahan penafsiran yang lebih jauh untuk mengembangkan filsafat Yunani ini. Kemudian yang ketiga, melihat bahwa memang ada sebagian pemikiran Yunani ini sudah bagus, kemudian ada sebagian lainnya yang perlu dikritisi atau perlu bahkan dibuang. Saya lebih setuju dengan sikap yang ketiga dalam melihat bagaimana filsafat Yunani kita pelajari. Sikap ketiga ini bisa kita lihat kalau kita membaca pemikirannya Xenopanes, salah satu pemikir Yunani kuno yang hidup sekitar 480 tahun sebelum Masehi. Di berbagai literatur yang membicarakan tentang filsafat Yunani, memang ada yang mencoba meniadakan kajian tentang pemikiran Xenopanes. Misalnya Bertrand Russell tidak memasukkan Xenopanes ini di dalam bukunya yang bicara tentang filsafat Yunani. Tetapi tak sedikit juga para pemikir yang mencoba menuliskan kerangka pemikiran Yunani memasukkan Xenopanes di dalam daftar para filosof yang penting untuk dipelajari. Ada beberapa hal yang membuat Xenopanes masih dimasukkan oleh beberapa pemikir ini di dalam daftar pemikir Yunani yang perlu dipelajari. Mereka menyebut bahwa Xenopanes ini termasuk salah satu tokoh yang memelopori bahwa kita perlu mengkaji realitas ini secara ilmiah. Kemudian pentingnya kita dalam proses pengetahuan ini menggunakan perangkat empiris kita. Dan yang ketiga berkaitan dengan filsafat ketuhanannya. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengorek lebih jauh tentang filsafat ketuhanan yang dirumuskan oleh Xenopanes. Pernyataan yang paling terkenal yang dinyatakan oleh Xenopanes, yang sebetulnya pernyataan ini merupakan kritik terhadap ajaran ketuhanan Pitagoras, bahwa bagi Xenopanes Tuhan itu sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh makhluknya atau oleh orang yang memiliki Tuhan itu sendiri. Karena itu dengan satir dia menyatakan andaikan hewan itu memiliki Tuhan, maka Tuhan hewan itu akan digambarkan sebagaimana hewan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa konsepsi ketuhanan itu adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Barangkali hari ini kita sedang mengalami penderitaan, maka kita menginginkan Tuhan itu sebagai penolong kita. Barangkali saat ini kita sedang ikut ujian CPNS misalnya, maka kita menginginkan Tuhan sebagai seolah-olah sebagai penguji untuk meloloskan ujian CPNS kita. Barangkali hari ini kita sakit, maka kita menginginkan Tuhan ini seperti layaknya dokter yang bisa mengobati kita untuk segera sembuh. Ini menunjukkan bahwa betapa manusia di dalam mengkonsepsi Tuhan sangat dipengaruhi oleh imajinasi dan kebutuhannya. Pada poin ini saya kira Xenopanes tidak terlalu keliru melihat bagaimana Tuhan itu dikonsepsi oleh manusia. Tetapi apakah ajaran Xenopanes ini akan membawa kepada semacam ateisme, kepada suatu keyakinan bahwa Tuhan itu pada akhirnya tidak ada, yang ada hanyalah imajinasi manusia karena keterbatasannya? Saya kira tidak, karena di beberapa gagasan lain para penulis sejarah filsafat Yunani meletakkan Xenopanes ini sebagai tokoh yang berbicara tentang monis, berbicara tentang yang ada. Jadi dia masih mempercayai ada suatu realitas yang ultim yang menjadi dasar bagi segala yang ada hari ini. Keyakinan ini tentu memungkinkan bahwa Xenopanes masih mempercayai Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan itu dipahami oleh manusia, itu yang kemudian dikritik mungkin oleh Xenopanes. Terutama memang Xenopanes ini disebut-sebut mengkritik pandangan tentang dewa-dewa, politeisme. Dia
menyatakan bahwa tidak ada itu politeisme, yang ada adalah monoteisme. Jadi ketunggalan. Ini satu cara pikir yang menurut saya sangat maju kalau kita lihat hari ini ketika berbicara tentang satu paham yang monis tentang ketuhanan ini. Jadi dengan demikian kalau dikaitkan dengan ajaran Xenopanes tentang bagaimana manusia menafsirkan Tuhan, artinya dia mempercayai Tuhan itu mones, satu, tunggal, esa, tetapi interpretasi terhadap yang tunggal inilah yang kemudian beragam. Kalau kita lihat cara berpikir demikian hari ini, saya kira yang terjadi dalam ajaran ketuhanan kita atau praktek beragama kita adalah demikian. Kita tahu bahwa ada berapa ribu agama hari ini yang masih tersisa, yang kemudian memiliki berbagai macam konsep yang berbeda. Jangankan Tuhan yang berbeda, satu mazhab yang berbeda dalam satu agama yang sama, itu akan memiliki konsep ketuhanan yang bahkan bisa satu sama lain berbeda. Dalam tradisi Islam misalnya kita melihat perang para ahli kalam di awal-awal lahirnya Islam. Misalnya kita kenal ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, kemudian ada Syiah, yang itu secara konsepsi ketuhanan pada beberapa hal itu kemudian ada yang perbedaan. Misalnya tentang sifat Tuhan. Mu'tazilah meyakini bahwa sifat Tuhan itu tidak ada. Kemudian Asy'ariyah melihat bahwa sifat Tuhan itu ada. Ini satu pokok persoalan tentang ketuhanan dalam satu agama yang kemudian konsepsinya bisa berubah, bisa berbeda maksud saya. Pada ajaran ini saya kira pemikiran Xenopanes masih penting kita bicarakan hingga hari ini. Kemudian ajaran lain yang menurut saya sudah tidak terlalu layak kita bicarakan, misalnya tentang yang terbatas, yang tidak terbatas, finite dan infinite. Xenopanes melihat bahwa bumi ini atasnya ini terbatas, kira-kira, karena dia meyakini bahwa bumi ini datar, kemudian ke bawahnya itu tidak terbatas. Begitu juga dengan langit, itu terbatas sisi bawahnya, lalu kemudian ke atasnya itu tidak terbatas. Tentu saja kalau kita lihat dalam kajian astronomi yang hari ini sangat berkembang, maka ajaran Xenopanes tentang ini sama sekali tidak menarik, ya, sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Inilah menurut saya mengapa kemudian pemikiran Yunani dari berbagai tokohnya ada yang perlu kita pertahankan hingga hari ini karena memang masih sangat kontekstual. Ada sebagian yang perlu kita sesuaikan dengan perkembangan kajian ilmu pengetahuan yang terbaru. Saya kira ini yang menjadi poin pembahasan saya tentang Xenopanes.